Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella dari Peta Perspektif kalau manusia. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Oke, kita akan membahas tentang ordo primat atau biasa disebut sebagai primates. Artinya adalah yang pertama, terbaik dan mulia. Itulah kita ordo primata. Nah, ordo primata ini nggak cuma kita, tapi primata adalah semua kelompok mamalia yang menyusu. Menurut Colin Grave, dia mencatat ordo primata ini jumlahnya ada sekitar 350 spesies. Nah, ilmu yang mempelajari primata disebut sebagai primatologi. Lalu adakah kesamaan fisik antara manusia dengan jenis hominid lainnya? Kita sebut saja kesamaan fisik antara manusia dengan kera. Ternyata memang kita memiliki beberapa kesamaan. Kera memiliki organ tubuh dan penyakit yang mirip dengan manusia. Yang kedua, kera dapat berjalan tegak, seperti juga dengan manusia yang bisa berjalan dengan dua kaki. Kera memiliki cara hidup yang mirip dengan manusia. Nah, ini ada beberapa video yang menjelaskan tentang kemampuan kera dalam melakukan tes memori. Silahkan dilihat. Jenis kera atau hominid itu punya kemampuan untuk belajar. Makanya kalian gak usah kaget kalau misalnya ada beberapa jenis kera yang bisa dilatih sehingga mereka bisa seperti topeng monyet itu bisa naik sepeda, naik motor, belanja ke pasar, dan seterusnya. Karena mereka memang memiliki kemampuan untuk belajar. Yang kedua, antara jenis hominid itu mempunyai hubungan yang erat antara ibu dan anak. Jadi kalau kalian sering melihat kera, itu kalau biasanya dia anaknya masih kecil, dia akan gendong anaknya itu kemana-mana. Dan anaknya juga tidak mau lepas dari ibunya sampai dia nanti cukup dewasa. Nah, sisi yang ketiga adalah mampu berorganisasi sosial. Sama dengan manusia, hewan-hewan jenis hominid itu juga bisa ada organisasi sosial. Mereka bisa hidup berkelompok dan saling bergantung antara anggota kelompok. Mungkin kalau kalian pernah lihat, biasanya ada beberapa jenis kera itu yang hidupnya berkelompok. Dan biasanya kalian bisa melihat mereka ketika lagi petan. Petan itu sedang mencari kutu, terus mereka jejer-jejer, terus saling mencari kutu dan seterusnya. Yang keempat, itu mereka bisa bersuara atau berpesan. Kita sering bisa melihat monyet yang sedang marah atau sedang senang. Mereka bisa mengeluarkan sedikit suara untuk menandakan ekspresi mereka. Jadi mereka bisa berteriak bahwa mereka marah, mereka bisa tersenyum dan seterusnya. Dan mereka juga bisa usil loh kepada manusia. Pernah nggak sih kalian bertanya jenis manusia purba apa ya yang tertua yang ada di dunia? Mungkin ada yang tahu apakah dia Meganthropus paleojavanicus atau Pithecanthropus erectus atau jenis yang lain, Neanderthalensis mungkin? Ternyata jenis manusia purba yang paling tua di dunia itu adalah jenis Australopithecus. Nah, Australopithecus itu diduga sudah hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Australopithecus africanus artinya adalah kera dari Afrika Selatan. Diduga manusia purba jenis ini sudah hidup sekitar 3-2 juta tahun yang lalu. Ciri fisiknya, tingginya sekitar 1,5 meter, volume otaknya 450 sampai dengan 600 cc, hidup secara nomaden, dan diduga sudah dapat berjalan dengan dua kaki atau bipedal. Siapa sih yang menemukan? Penemunya adalah Profesor Raymond Dart dari Johannesburg, itu dari Afrika Selatan. Nah, dia menemukannya itu di wilayah Ethiopia, Tanzania, dan juga Kenya. Dia menemukan fosil ini di tahun 1924. Oke, jenis yang kedua yang ditemukan di Afrika adalah Australopithecus robustus. Diduga manusia purba jenis ini sudah hidup sekitar 2-1,5 juta tahun yang lalu. Nah, di sini disebut robustus. Robustus itu artinya berbadan tegak, sehat, dan kuat. Siapakah yang menemukan jenis Australopithecus robustus? Penemunya adalah Robinson dan Robert Broom. Ciri fisiknya, tulang rahang dan giginya cukup kuat, wajahnya masih datar, tulang alis menonjol, volume otak sekitar 525 cc, dan postur tubuhnya lebih besar daripada Australopithecus africanus. Jadi diduga manusia purba jenis robustus itu sudah berevolusi dibandingkan dengan jenis yang sebelumnya.
Ada jenis manusia purba lain yang sejenis dengan Robustus tapi dia ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di lokasinya Tanzania. Karena lokasinya berbeda, jenis manusia purba ini disebut sebagai Australopithecus boisei. Fisiknya sama dengan Australopithecus robustus, namun lokasinya berbeda. Nah, ini adalah contoh dari gambar Australopithecus boisei. Jenis lain yang ditemukan di Afrika adalah Australopithecus afarensis. Tokohnya adalah Zeresenai, ditemukan tahun 1999 dan lokasinya lagi-lagi ditemukan di Ethiopia, tepatnya di lembah Aftar. Ciri fisiknya, fosil ini memiliki tengkorak sebesar kepala monyet. Diduga fosil yang ditemukan itu adalah fosil bayi. Yang kedua, gigi susu dan gigi dewasa masih belum lengkap. Nah, ya ini yang paling penting. Dalam fosil yang ditemukan Australopithecus afarensis ditemukan tulang hyoid. Nah, tulang hyoid inilah yang menandai bahwa jenis manusia purba ini sudah memiliki kemampuan dalam berbicara. Jadi evolusinya sudah semakin sempurna. Sepertinya jenis afarensis itu sudah memiliki kemampuan berbicara. Nah, itu tadi jenis manusia purba Australopithecus. Jadi kalau kita simpulkan secara umum, ciri fisiknya adalah antara batas pinggang ke atas sepertinya masih menyerupai kera. Mungkin IQ-nya sekitar 75-85, setara dengan gorila dan simpanse. Tapi otaknya masih terus berkembang seiring dengan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berjalan tegak. Nah, yang keempat, diduga jenis manusia purba Australopithecus itu masih memakan tumbuhan dan hewan dan memiliki fisik yang lebih besar dan juga kuat. Kenapa sih kalau manusia berjalan dengan 4 kaki lalu berubah menjadi bipedal atau 2 kaki? Itu merupakan proses yang penting. Kemampuan berdiri dengan 2 kaki itu membuat tangan menjadi bebas. Jadi tugas tangan ini dapat dialihkan untuk melakukan pekerjaan yang lain, terutama untuk membuat dan juga menggunakan alat. Makanya ketika manusia sudah bisa berjalan dengan 2 kaki, kita bisa berkembang lagi dengan lebih baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dengan Indonesia? Adakah jenis manusia purba Australopithecus di Indonesia? Ternyata ada loh jenis Australopithecus di Indonesia, tapi namanya berbeda. Di Indonesia mereka disebut sebagai Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa. Lokasinya ditemukan di Sangiran, itu wilayah Jawa Tengah, tahun 1936 oleh GHR von Koenigswald. Nah, jadi nggak usah takut, karena ternyata Indonesia tidak terlalu tertinggal. Di Indonesia juga sudah ada manusia purba yang tinggal di sana. Nah, ini adalah gambar dari peta persebaran manusia purba jenis Australopithecus di seluruh dunia. Jadi ternyata mereka sudah menyebar ke berbagai wilayah dan secara umum ciri fisiknya masih sama. Nah, nanti kemampuan Australopithecus untuk berjalan tegak itu akhirnya menjadi cikal bakal munculnya jenis manusia purba baru, yaitu jenis Homo. Nah, jenis Homo ini juga nanti menyebar ke seluruh. Itu penjelasan saya tentang manusia purba jenis Australopithecus. Silakan kerjakan modul kalian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di penjelasan selanjutnya, yaitu tentang manusia purba jenis Homo. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bu Ella dari peta persebaran. Pasti kalau manusia